Yapa dan teman-teman, di sini saya akan membahas dengan tema eklesiologi dan pluralisme agama. Topik sentral yang menjadi perhatian yang muncul meliputi ambiguitas akal manusia dan hilangnya kepercayaan pada prioritas dan kekuatan akal manusia untuk menuju kemajuan dalam segala bidang kehidupan manusia, pergeseran pusat-pusat ekonomi dari belahan bumi barat ke belahan dunia lain, khususnya Asia Tenggara. Terlepas dari kecenderungan sekularisasi dalam masyarakat, kebangkitan agama, kebangkitan gerakan keagamaan baru, pengaruh agama yang tumbuh di berbagai bidang kehidupan publik seperti pendidikan, perawatan kesehatan, pelayanan di antara orang-orang yang terpinggirkan, dan lain-lain. Kesadaran akan banyak bentuk pluralisme atau etnis, budaya, agama, dan politik digabungkan dengan tumbuhnya kekuatan bentuk-bentuk radikal relativisme dan hilangnya rasa yang absolut. Sepanjang era ini, kekristenan semakin kehilangan kekuatan normatifnya dalam budaya barat dan telah menjelma hanya menjadi salah satu ciri inspirasi agama dan arahan moral di antara beberapa lainnya. Pada saat yang sama, dominasi Eropa atas dunia yang lebih luas berakhir, kolonialisme barat berakhir. Memang banyak negara di dunia telah mengembangkan kekuatan mereka sendiri dalam teknologi dan mungkin akan menyusul dunia barat pada waktunya, baik secara demografis maupun teknologi. Di satu sisi, perkembangan seperti itu telah mengarah pada penekanan pada kekhasan etnis dan lokal di sisi lain. Karena teknologi modern terutama di bidang komunikasi dan mobilitas menjangkau hampir setiap sudut dunia, jaringan koneksi yang baru dan beragam telah muncul yang mencakup seluruh dunia. Dalam situasi yang berubah ini, pluralisme agama pun semakin mendapat perhatian, karena fenomena itu sendiri merupakan bagian dan konteks pluralisme yang lebih luas secara umum. Perkembangan pluralisme agama itu sendiri sebenarnya perlu mendapat perhatian khusus di sini. Paling tidak karena sejarah berbagai bangsa barat menunjukkan sedikit keselarasan negara-negara. Sejak awal dibentuk oleh perkembangan dan kecenderungan sejarah yang mengarah pada berbagai bentuk kehidupan bersama, toleransi, dan menjadi model yang dapat dipelajari oleh negara lain di Eropa. Hampir sampai hari ini, sistem gereja negara berlaku di negara-negara tertentu seperti Inggris Raya. Meskipun demikian, pengaruh benua non-Eropa juga tumbuh dengan caranya sendiri terhadap gereja Katolik Roma. Pergeseran dalam perspektif Katolik Roma setelah Vatikan II, pandangan gerejawi yang berubah yang muncul di antara dua perang dunia telah sering terjadi, sering digambarkan dalam istilah dari misi barat ke misi dunia. Posisi gereja dalam dunia modern adalah topik lain yang juga harus disebutkan dalam konteks ini berkaitan dengan masalah agama. Dialog dan kebebasan beragama menjadi dua topik yang menonjol untuk dipertimbangkan. Memang diskusi yang pertama kali diajukan di konsili berlanjut selama beberapa dekade berikutnya dan dapat disaksikan dalam debat gerejawi bahkan hingga hari ini. Lebih dari 40 tahun setelah penutupan konsili, sejak awal dua pertanyaan utama dibahas sama-sama seperti yang dibahas oleh berbagai dominasi Kristen lainnya. Yang pertama, dari sudut pandang Kristen, pertanyaan tentang keselamatan semua orang dikaitannya dengan pentingnya tindakan penebusan Kristus. Dan yang kedua, signifikansi keragaman agama dalam sejarah manusia dan agama. Penyelamatan semua orang, pluralisme agama dialami hari ini di negara-negara bekas misionaris di Afrika dan Asia serta di negara-negara dengan struktur gereja Kristen yang sudah lama berdiri.